kok di pintu ada ngelihat ada kepala orang gitu kan di base camp itu. Tidur di mana dia? Di kamar yang tempat yang sekarang ya, katanya kan mungkin dia apa ya, tiba-tiba kayak ngeliat sekelebatan kok ada cuma kepala doang, terus ada orang yang ngelihat kebaya hijau di tangga lagi jalan kayak wanita gitu. Kirain patung tiba-tiba gerak kan kaget, saya langsung balik lagi turun lagi ke bawah gitu. Gak mau. Sendirian di atas tadinya? Rame padahal di atas juga, cuman ya. Tapi kita kali dikasih tahu sebelumnya tiba-tiba bergerak gitu ya? Bergerak gitu. Halo teman-teman Naga Suara, ketemu lagi sama aku Evelyn dan saya Agi di acara Pod and Cast Horor. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang pengalaman horor dari artis kita satu ini, Merpati Band. Hari ini ada Mas Andi dan Mas Ayus. Boleh langsung aja kita tanya kali ya. Boleh. Kayak muka-mukanya banyak pengalaman horor nih. Di mana? Di dahinya, di pipinya, di matanya. Horor ketemu mantan. Boleh cerita dari siapa dulu yang punya pengalaman horor? Dari pengalaman horor yang paling menakutkan dan sampai sekarang susah dilupain. Ya, kalau ditanya soal horor ya, secara pribadi saya sangat jarang banget buat nemuin hal-hal seperti itu. Ya? Cuman saya kan di Jakarta sini kan tinggal di base camp kan, base camp Merpati. Kita tinggal di situ dari tahun 2007 akhir ya, sekarang 2021. Di tempat itu ya, Mas ya? Betul. Jadi udah mau 13 tahunan lah. Sejauh saya tinggal di situ sama Ayus dan anak-anak bareng, ya kita yang namanya orang baru kan, kalau misalkan nempatin suatu tempat, ya harus izin lah. Kita kan di situ kan base camp kan ibaratnya ngontrak punya tempat orang. Dan kita nggak tahu tuh itu rumah dulunya apa. Katanya sih itu dulu sempat jadi base campnya God Bless Ian Antono dan lain-lain. Base camp siapa? God Bless itu band. God Bless yang band zaman dulu. Ian Antono, Ahmad Albar. Iya, dulu kan di sini juga. God Bless Pernah di sini juga ya. Katanya sih dulu di situ kan ada, itu kan sebenarnya rumah itu nyatu tiga petak gitu kan, petak ya apa, 3 rumah gitu. Cuma disatuin. Nah sekarang dipisah-pisah, yang kita tempatin itu kita yang C-nya kan yang ada belakang. A, B, C yang belakang. Nah terus sempat juga itu ditinggalin sama katanya Peggy Melati Sukma dulu sebelum punya rumah tinggal di situ juga, dan sempat juga ditinggalin sama Glenn Fredly ya di situ. Itu pun menurut info dari RT warga tetangga gitu. Emang katanya ini tempat dari dulunya itu langganan disewain buat artis lah, bisa dikatakan seperti itu kan. Nah terakhir kita udah 13 tahun tinggal di situ. Nah sebelumnya kita tinggal di daerah Cilandak. Nah pada saat kita pindah ke sana, kita kan kalau misalkan menempati tempat baru itu kan kita pingin aman, nyaman, nggak ada gangguan. Ya kita mah niatnya baik. Ya izin dulu, saya mau tinggal di sini nih, tolong dong. Kita percaya ada kehidupan lain dari selain kita kan. Berdoa ya. Kita pun setiap ajan, setiap sudut rumah itu kita ajanin. Biar ya kita pun rumah itu jadi bawa berkah, bawa rezeki buat kita. Jadi sejauh kita tinggal di situ, untuk saya pribadi saya tidak merasakan apa-apa. Mungkin Ayus merasakan apa juga. Cuman ada pengalaman seru ketika pendatang, maksudnya teman-teman yang nginep di situ banyak banget. Ya. Untuk saya pribadi, sekalipun saya tinggal di situ sendirian gitu, lagi nggak ada teman-teman yang lain, saya nggak merasakan hal-hal yang aneh-aneh gimana. Tapi teman-teman ngerasain ya. Berapa kamar sih kalau boleh tahu? Ada bawah satu kamar, terus depan itu ada dapur, terus di belakangnya ada kamar mandi, terus di atas itu ada 2 kamar, ada kamar mandi. Nah ceritanya itu mau diceritain kan? Ya, aku feelingku di atas deh yang ada. Oh punya penglihatan juga ya? Aku langsung kayak gitu. Ya. Di atas ada, terus di depan kan ada kayak semacam toilet dan gudang gitu yang sekarang kita buat naro-naro kayak barang-barang yang udah nggak kepake. Di depan teras. Jadi posisinya itu rumah, di sampingnya itu kita ada. Jadi rumah kita itu dapurnya justru di depan. Sebelah kiri itu dapur, sebelah kanan itu kita buat ada toilet sama gudang gitu. Nah di situ itu teman-teman yang kalau misalkan lagi main ke rumah terus nongkrong sampai malam ngopi-ngopi cerita-cerita, pulangnya ada yang ngelihat kejadian kayak semacam ada yang katanya ada mumun lah, ada pocong. Ngerasain di pojokan itu pojokan dekat kamar mandi. Berarti pas pintu masuk dong atau enggak? Iya, dekat gerbang.
ada yang ngerasain, apalagi ada kita punya salah satu kru namanya, nggak apa-apa kita sebut namanya, ada Bang Adi, ada Bang Adi. Iya Bang Adi. itu wow, wajah preman banget, wah. Tapi untuk urusan sama yang hantu dia penakut banget. Iya. Karena dia sering banget dapat gangguan kayak gitu. Ada yang ngerasain kayak di lantai di atas kan, lantai atas kayak ngerasain kayak ada suara-suara orang gedug-gedug lagi jalan. Sekarang kita nempatin rame-rame. Enggak kosong. Maksudnya di atas ada di tempat itu, justru di atas itu jadi ruang utama yang kita. lebih hidup justru di atas. Saya sekarang kan ada 2 kamar saya sama kamar Andi, satunya tadinya ruangan kosong dijadiin apa kayak studio lah gitu. Studio di gitu lantai sekarang. 3, lantai 2. Lantai 2 mini studio gitu lah buat kita bikin lagu. Kalau di bawah? Di bawah itu buat kita naruh barang-barang peralatan kayak gitar peralatan. di bawah dikumpul di bawah. Nah, jadi ada ceritanya nih jadi temen itu lagi nginep di situ ya. Si kita ya, di kita dan lain-lain teman-temannya Daus kan lagi ngobrol katanya pas mau pulang jam 2 pas ngeliat keluar itu ada apa? Kok ada sekelibatan putih gitu kayak pocong gitu. Dia yang mau keluar tiba-tiba masuk lagi. Apaan itu? Heboh banget. Aku yang lagi tidur di lantai atas aja, apa sih? Berisik gitu. Berisik banget, ada apa sih? Ngelihat itu katanya sesuatu yang aneh yang wah gini masa. Ngapain tuh? Cowok yang lontong. Iya, ngeliat lontong katanya di pojok katanya gitu. Ngapain dia selontong Mungkin lagi? kayak gini kali lagi gini. Udah. Tapi orang jelasnya enggak tahu. Tadi itu yang lihat. Heeh, si Mas. Bukan, ini Gita, beda lagi. Oh, beda Cuman lagi. itu kan temannya Daus, dia itu kan emang suka nguru juga, dia suka lagi benerin gitar. Jadi malam-malam itu kan berisik kan awalnya kan, karena jadi malam-malam berisik kan ngebor-ngebor Andi yang katanya nggak bisa tidur, akhirnya kan keberisikan. Oh iya bener. Iya, benar. Dia ngebor benerin berapa gitar itu kan, mau kira-kira? besoknya kan mau jalan manggung gitu jam berapa jam tuh? Itu jam 2 jam 3-an lah. Iya sekitar jam gitu. Walah itu mah jam-jamnya pada keluar Iya. emang. Bener. Jadi dia pas Jam 3. emang anak-anaknya lain tidur kan, dia cuman kan datangnya belakangan. Pokoknya gitar ntar saya mas ke malam ke base katanya. Soalnya besok mau jalan, pas itu mau tur ke mana sih, ke Jawa ya kalau nggak salah. Pokoknya gitar ini kurang enak, pokoknya ntar saya malam kelar kerjaan katanya langsung ke base camp. Jadi mungkin dia kelar tengah malam datang ke situ. Yang lain pada tidur, Anda juga lagi tidur kan? Keberisikan katanya pas dia keluar nengok ke pojok ada gituan, dia langsung teriak-teriak sama Teriak itu. semua tulang heboh gitu, ada apa sih, masa iya sih Bojo yang belum pernah ngelihat nggak keganggu ya karena kalian kali pada berisik orang waktunya berisik, tidur, ini udah iya. ngebor-ngebor malam-malam Jam pada 2, jam 3. cekakak-cekikik sampai Oh, malam iya. gitu, akhirnya kan diganggu gitu Iya kan. benar. Kalau saya pribadi sih selama di rumah itu alhamdulillah belum pernah ngalamin apapun ya yang horor-horor. Tapi kalau dengar dari cerita orang-orang di sekitar, kayak ada tetangga juga cerita pada ngomong hebat ya kamu berani gitu tinggal di sana gitu kan. Lah emang kenapa bilang? Di situ kan ada ini, ada itu, ada. Saya nggak pernah nemuin apa-apa saya bilang. Tetangga justru pada cerita Iya, ya. karena mereka mungkin udah tahu kan. Pada bilangnya salut lah ke kita pada berani tinggal di situ. Dan pas waktu itu ada temen saya yang mungkin dia bisa ngeliat yang kayak gitu. Sebenarnya di rumah itu tidak ada sebenarnya. Di rumah itu tidak ada yang istilahnya yang horor kayak setan-setan gitu, yang di situ nggak ada. Cuman di situ tempat lewat katanya. Jadi kalau lewat tuh si makhluk tersebut tuh melewati rumah itu. Tapi bukannya itu pinggir jalan ya? Iya. Campnya. Iya, pinggir Pinggir jalan. jalan kan, jalan Gang raya kan? gitu bukan masuk. jalan jalan komplek ya. Iya, Jalan komplek ya, emang perumahan, sepi sih, tapi memang muat mobil kan. Dan posisinya itu di hook, di Iya, pas pojokan. masuk ya gitu. Pernah lewat kok aku dulu Kayak situ Tebet, ya. ya. Kalau kata Terus, yang jadi teman itu yang dia- tahu itu katanya kalau di situ mah nggak ada yang tinggal gitu. Cuman itu tempat lewat katanya. Kalau yang di sebelahnya, yang B-nya itu katanya ada. Dan cerita siapa? Pak Wardi yang tukang benerin rumah juga. Tukangnya. Dia juga sempet nanya ke Andi, ke saya kan. Emang nggak pernah ada yang aneh-aneh mas katanya. Yang aneh-aneh apa ya Pak? Saya bilang. Ya kalau yang aneh-aneh mah kata teman saya kan yang ngalamin. Kalau saya pribadi belum ngalamin. Ya ada sih Pak, karena kita udah biasa katanya. Ya udah mau gimana lagi. Berarti sama Mas katanya. Kirain di tempat saya doang kan, yang sebelahnya kan yang B. Ternyata di sana juga sama ngalamin. Dan ya menurut teman saya yang tahu itu katanya itu tempat lewat doang gitu. Jadi mereka nggak tinggal di situ.
Cuman kalau pengalaman yang nginep, teman-teman banyak banget teman saya yang nginep. Karena aku penasaran tuh pengen dengar. Termasuk ada salah satu teman kita juga namanya Roni gitu kan. Belakangan waktu kita lagi keluar kota lagi ada acara, dia sempat yang karena emang mungkin dia ngerasa halusinasi atau gimana, dia sempat ngelihat maaf ya kayak semacam kok di pintu ada ngelihat ada kepala orang gitu kan di base camp itu. Tidur di mana dia? Di kamar yang tempatnya Luis sekarang ya katanya kan mungkin dia apa ya? Tiba-tiba kayak ngeliat sekelebatan kok ada cuma kepala doang, terus ada orang yang ngelihat kebaya hijau di tangga lagi jalan kayak wanita gitu. Termasuk saya punya pengalaman ibu saya pada saat ke Jakarta kan sempat nginep ya. Dia malah mimpi emang mimpinya di situ dia berantem sama si yang kebaya hijau itu perempuan berkebaya hijau di situ sampai bener-bener kayaknya berantemnya gelut orang sudah macam gelut nanti kayak beneran gitu kayak ngusir tolong kalau misalkan emang gitu si apa namanya iblis-iblis atau hantu-hantu atau pengganggu yang berniat jahat ya tolonglah menyingkir. Tapi kalau misalkan emang di situ baik-baik sama-sama saling menghargai menghormati kita percaya adanya kayak gitu, tapi ya tolonglah jangan sama-sama saling mengganggu gitu kan. Karena kita percaya ada kehidupan gitu. Dunia beda dunia ya. Beda dunia. Nah, mamaku cerita katanya pas tidur di situ katanya berantem kayak beneran katanya ada penunggu di situ katanya cewek berkebaya hijau di situ. Ya akhirnya ya menyingkir lah gitu kan pasti mimpinya kayak gitu. Tapi ya itulah pengalaman mamaku, teman-teman dan lain-lain gitu kan. Kalau Andi sendiri nggak pernah ya? Seumur-umur sih belum pernah ya. Kalau saya juga sama, kalau selama tinggal di situ belum pernah. Tapi teman-teman yang nginep, teman saya nginep. Rata-rata kayak gitu iya. Ada aja. Teman-teman saya nginep. Yus katanya, gue semalam tidur. Tapi di samping gua ada cewek sama anak kecil katanya gitu. Tidur di kamar yang sekarang di kamar di bawah itu kan kamar bawah katanya. Emang nggak tahu katanya. Pokoknya ada anak kecil dah katanya. Akhirnya kebanyakan orang yang tadinya teman main ke situ nginep biasanya kepada kapok. Gak pernah pada mau main lagi. Termasuk temennya Adi kan kalau sendiri kan nggak berani kan. Adi ngajakin temen nginep di base camp yuk katanya. Pas lagi kita nggak ada kan. Minta temenin si Eja itu kan temennya Adi. Diajak nginep semalam, besoknya diajak nginep lagi nggak mau. Saya nggak mau nginep lagi. Kenapa katanya? Nggak mau katanya, horor. Nggak mau ya akhirnya sampai sekarang. Tapi kalian penghuninya bertahun-tahun nggak pernah diganggu ya, aman ya. Sekalipun saya tinggal sendiri, aman-aman aja. Maksudnya nggak ngerasain gimana kan cuek aja karena emang kenal kali ya. Kenal kali ya. Cuma kalau yang makanya kita suka candain kan teman-temannya tergantung niat lu dan lu baik apa mau jahat. Kalau jahat lu gangguin, kalau baik ya biasa-biasa aja. Canda doang gitu. Kalau yang nginep rata-rata gitu ngalaminnya si Bima pernah. Iya Bima ketemu cewek anak kecil katanya dan rata-rata pasti ada anak kecilnya kalau di ada ketemu benar-benar penampakan mereka ngelihat gitu. Iya kayak misalkan dia lagi tidur di bawah di lantai bawah kan itu ada tangga. Kok gua katanya lagi tidur kayak ada anak kecil lari-lari katanya naik turun tangga kayak gitu. Dia ngalamin kayak gitu katanya teman-teman. Gue selama di sini gua nggak pernah ngalamin hal kayak gitu. Aman-aman aja gitu. Tapi selain di base camp pernah nggak sih pas lagi tour ke off air atau keluar kota kemana pernah ngalamin hal kayak gitu? Pernah nggak ya? Off air tuh pas tour. Kan biasanya nginep-nginep di hotel-hotel luar. Kan sering banget tuh aku dengar artis tuh sering banget kejadian di hotel-hotel. Oh iya. Ada hotel yang di mana yang serem waktu itu? Di mana ya? Kalau pas lagi manggung sih saya lupa ya. Tapi kalau ini kejadian saya beberapa bulan belakang, beberapa minggu belakang lah. Saya nginep di Bandung gitu di daerah apa sih ya itu Jalan Keutamaan. Jadi kan itu hotelnya hotel baru sih, cuman emang ya, itu tempatnya itu katanya dulu itu di situ ada ambulans yang diangkat ke film layar lebar juga itu ambulan horor itu kan. Yang Dewi Persik itu main. Iya bener itu katanya. Kan saya pas saya mau nyari hotel kan maksudnya buat nginep itu ya udah nyari-nyari aja yang enak bagus tempatnya. Pas nanya ke tukang mie ayam katanya Mas kan ini kan katanya Kang katanya ini kan itu tuh di depan ada yang dulunya tempat ambulans horor itu masa gitu. Wah langsung tersuges dong pas kita nginep rame-rame di hotel itu malam-malam gitu karena emang nggak tahu karena halusinasi atau tersuges tiba-tiba ada
ngerasain aja kayak nggak tenang aja, nggak bisa tidur gitu, ada bunyi-bunyi apa gitu. Hotel apa sih? Maksudnya di mana, daerah Di mana? Bandung. Itu di jalan keutamaan itu yang banyak history itu daerah Bandung itu kan. Jadi apa namanya, malam-malam itu kayak ngerasain ada gedug. Padahal kita rame-rame ya nginepnya di situ nggak, dan itu semuanya nggak bisa pada tidur semalaman, nggak lagi deh nginep di situ. kita nggak sebutin hotelnya ya maksudnya ya, tapi aku abis ini aku pengen tahu sih. Sebetulnya aku nggak sengaja kan pesan hotel itu ya. Ya tapi sebenarnya itu bukan di hotel itunya, tapi kan karena emang itu jalannya berdampingan agak lumayan gitu kan, posisi yang ambulan. Padahal ambulannya pun itu udah dilelang laku, udah dipindahin ke Cibinong katanya. Tapi ya itu kan bangunannya daerah-daerah situ kan banyak bangunan tua zaman Belanda zaman dulu gitu kan. Berarti belum pernah ya Mas Ani sama Mas Ayu sih pada saat manggung pernah nggak sih kita ngelihat di mana ya? Oh di Batam ya dulu ya. Kayaknya di Batam dulu pernah kita nginep, tapi hotelnya itu yang benar-benar agak serem gitu. Agak serem ya. Tapi kalau istilahnya ada yang nemuin ada apa sih, kalau saya pribadi sih nggak pernah sih. Nggak pernah. Ini kalau yang lainnya kayak gimana? Ya gitu? Tergantung orangnya. Amal ibadah ya. Perbuatan mungkin ya gitu ya. Bukan kita mau tapi alhamdulillah atau gimana. Ya gitu. juga bukan nggak pengen ya, jangan. Cuman kita belum pernah kalau secara ini, cuman kalau dari cerita-cerita gitu teman ya banyak. Terutama yang di base camp itu tadi gitu. Base camp ya. Bingung loh, orang ke situ selalu digangguin tapi mereka berdua mana-mana aja Kang Aging. Kayaknya orang santai gitu, santai tinggal teman lah, nggak usah ganggu. Iya, sendirian juga tetap aja nggak diganggu kan? Enggak sih. Karena emang udah ya udahlah gitu kan, apa sih. Kalau lagi sendiri alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Cuman kalau rasa takut ya sempet ada. Cuman kan biasa aja gitu. Kalau namanya was-was, namanya takut, terus sepi. Apalagi dengar cerita-cerita orang yang nginep, ada lihat cewek kebaya lah, lihat anak kecil, kayak kita mikirin kan pasti kan. Tapi belum pernah sampai merasakan hal bunyi-bunyi gitu nggak? Bunyi-bunyi, bukan mau bunyi-bunyi mungkin paling tetangga sebelah atau gimana kayak gitu. Berpikirannya positif aja gitu. Tapi yang benar-benarnya kayak depan orang ada kita ngeliatin sosok, apakah pocong, apa kuntilanak, gitu sama sekali bukannya mau ya, jangan sampai deh udahlah gitu kan, nggak mau juga. Kalau saya sih pas lagi sendiri rasa takut, pas lagi tingginya suka kita mendadak takut. Nah kalau saya suka diberaniin, saya samperin gitu. Kadang mungkin kalau orang Sunda mah sompral gitu, sok sekalian gitu kan di jangan tanggung gitu kan. Kalau kan malah kayak nantangin, kata orang nantangnya lu gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah, dan kalau menurut saya sih harus dilawan. Kalau misalkan kita makin takut, kayaknya kitanya bakalan kayak kalah gitu loh. Energinya bakalan kalah gitu. Kalau saya sih biasanya kalau lagi rasa takut tuh ya saya beraniin gitu, misalkan ini hayulah gitu. Tapi kalian kalau misalnya diajakin sama ajang TV atau ajang program gitu, program acara untuk uji nyali paranormal activity, mau nggak kalian? Pikir 2 kali. Tapi sendiri-sendiri ya, nggak berdua. Sendiri-sendiri ya. Ajang uji nyali ya, ada hadiahnya nggak? Oh pasti ada kan? 1 miliar nggak? Boleh deh kalau 1 miliar. 1 miliar mau? Oke, uka gitu ya, uka gitu. Sini nanti dikasih helm ada kameranya gitu. Emang kalau yang berbau horor suka agak viewers juga agak bagus mungkin ya. Makanya selalu ada kalau horor gitu ya. Kalau saya itu sebenarnya tipe orang itu yang kagetan sama bukan takut ya, tapi lebih ke kaget. Saya event itu saya ke rumah hantu di Dufan, saya yang penasaran pingin gitu, pas masuk ya udah ngumpet aja gimana gitu, tapi ya itu ngagetinnya itu loh yang benar-benar yang bikin kita nggak takut gitu kan, karena kagetnya aja jadi kesel gitu. Karena kagetnya itu ya. Kemarin juga pas ke Pangalengan tuh ke rumah bekas syutingnya Pengabdi Setan ya. Saya kan nggak tahu juga. Ngapain kesana? Ya refreshing aja sih, jalan-jalan. Oh itu ngomong-ngomong itu syuting Pengabdi Setan yang ibu itu di Pangalengan ya? Di Pangalengan, di rumahnya Mas Roni itu, di kampungnya Mas Roni. Jadi pas baru tahu aku. Saya kan biasa kan kalau ke tempat-tempat itu saya ngevlog. Tahu-tahu tiba-tiba di lantai atasnya ada kirain patung orang dong, kan kaget ya. Ada orang tapi berpakaian kayak ibu, terus ada berpakaian kayak jin gitu, hitam-hitam kayak gitu kan. Serem lah ya. Kirain patung tiba-tiba gerak kan kaget. Saya langsung balik lagi turun lagi ke bawah gitu. Gak mau. Sendirian di atas tadinya. Rame padahal di atas juga, cuman ya. Tapi kita kali kasih tahu sebelumnya tiba-tiba bergerak gitu ya. Bergerak gitu, terus ada kayak bauan kayak semacam ada bau-bau dupa kamunya, terus ada
ada gamelan-gamelannya, jadi menambah suasana aura-aura. Tapi emang di rumah itu sekarang dijadiin kayak museum ya? Iya. Oh, aku baru tahu. Tempat wisata sih. Oh, pariwisata. Jadi ada sosok ibunya gitu. Oh, boleh juga tuh ya kunjungan ke sana ya. Boleh ke sana, coba deh. Tapi kalau suruh uji nyali sana sendirian mau nggak? Nggak mau. Nggak deh. Apalagi kalau ngebayangin pas lagi nonton filmnya ya, banyak hantu-hantu pada datang gitu kan. Dan katanya sih bener apa? Saya dengar pada orang-orang tempat sana emang rumah itu mistis. Mistis juga. Itu rumah kosong ya? Dan di atasnya itu ada salah satu ruangan yang itu nggak boleh dibuka sama siapa. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ada, dan itu pun pas kemarin syuting pun katanya itu nggak boleh dibuka sama siapapun dan nggak tahu dalamnya apaan. Pas di dapur yang di bawahnya kan ada kayak semacam sumber-sumber buatan dan itu gelap banget. Terus ada lagi digantungin kayak semacam pocong-pocong kayak gitu kan, itu bikin serem-serem aja banyak. Itu kalau malam mungkin, kalau kosong ada penghuni pada ngumpul kali ya. Justru yang lebih kan ada dua tuh rumah itu, rumah yang depan ada yang belakangnya itu yang buat kalau di filmnya itu syuting buat Pak RT-nya ya. Oh, Pak RT itu depan belakang. Iya, Pak RT-nya yang Pak Ustadz di belakangnya ternyata. Pak Ustadz. Nah, justru katanya yang lebih serem itu yang di belakangnya itu, yang di belakang si aku merinding loh, karena aku ngebayangin filmnya itu. Coba deh datang. Gimana data? Datangnya siang-siang waktu itu. Aku siang-siang waktu itu dan rame banget, dan itu pun karena Bayar masuknya? Mas 10.000. Mas 10.000, iya. Tapi benar itu rumah udah kosong lama berarti ya Mas ya? Lama banget katanya, itu kan dulu katanya itu kan perkebunan teh ya, perkebunan teh. Jadi dulu itu buat kayak staf-staf gitu, karena udah lama nggak ditempatin. Ya mungkin tim produksi dari Pengabdi Setan, Joko Anwar dan lain-lain katanya itu mau minta izin buat syuting di situ pun sampai keluarnya sampai berapa tahun gitu. Malah sekarang jadi museum itu ya? Malah setelah syuting video klip booming, malah jadi tempat wisata, malah menghasilkan buat ini kan. Iya buat benar. di situ. Malah dibikin sosok ibu itu ya? Sosok ibu itu dan rumah ngebayangin ibu itu loh. Pengabdi Setan itu. Iya. Udah pada nonton kan tapi filmnya ya waktu itu ya? Udah nonton berkali-kali, nonton di bioskop juga. Udah berkali-kali ya? Kalau misalnya nonton film horor nih kalian berdua, begini-begini nggak? Atau begini? Ya gini, gak apa-apa, tapi gini. Karena yang ngagetinnya itu, jump scare-nya yang bikin gitu kan. Sebenarnya iya, yang bikin kagetnya itu sebenarnya. Ya, penasaran kita pengen nonton. Hampir sama. Iya, kan? Sehingga kalau ke bioskop yang ngagetinnya itu, kalau misalnya setannya lewat-lewat doang, kalau ada suara kan biasa aja sebenarnya, kalau tiba-tiba dar. Kalau ngagetin. Tapi kalau nonton film horor kayaknya lebih sereman film Indonesia ya? Iya. Bener kan? Karena kita di Indonesia. Iya. Justru kalau ngelihat hantu-hantu luar malah kayak biasa aneh aja gitu kalau menurut saya. film Indonesia tuh lebih lebih banyak kejutan-kejutan gitu. Banyak kejutan karena emang dari kecil kita udah mengenal kayak hantu awas nih, ada hantu kuntilanak lah, ada pocong lah, ada apa gitu. Dari kecil kan udah dicekokinnya kayak gitu. Ini. Iya, makanya makin takut gitu lah. Karena kan kayak sosok pocong apa gitu kan ada bener ya. Kalau kayak hantu luar kan kayak Conjuring, kalau Falak gitu kan jarang banget kita liatin kayak gitu. Iya. Beda. Iya gitu, seru juga ya kita kalau ngobrol soal horor tuh bisa lupa waktu. Nggak ada ininya ya, nggak ada habisnya ya. Memang banyak pengalaman. Aku pribadi juga tertarik sih dengerin kisah-kisah horor. Kisah tuh horor ya. Suka gitu, kayak memicu adrenalin. Kadang juga takut juga. Iya sih. Penasarannya itu penasarannya aja gitu. Oke, thank you banget ya Mas Andi dan Mas Ayus. Sama-sama. Cerita-cerita tentang pengalaman di base camp ya, walaupun belum pernah ngalamin sendiri. Jangan Tapi sampai. orang mungkin Kang Agi mau coba nginep. Boleh deh, boleh. Ya coba Kang Agi ya. Kalau aku kan nggak boleh, aku kan perempuan. Pokoknya niat saya baik-baik lupa. aja. Mas Kim yang pernah nginep, coba tanyakan kepada Mas Mas Kim pernah. Oh iya, Mas Dan Kim. Mas Kim itu Pengalaman. tidak pernah mau tidur di kamar, dia selalu tidur di dekat pintu. Pintu mana? Jangan Pintu masuk ke depan. Loh kok malah di luar Dia tidur? tidak mau, jadi ya, kalau disuruh di kamar dia nggak mau. Waktu itu dia Nah, pintu luar bukan malah makin kemana-mana, makin meluas. Iya, makanya dia itu di ruang Mas tengah Kim ya, di ruang tidurnya di tamu kamar gitu atau ya. di mana, Dia tapi nggak mau dia dia. tidurnya di situ di teras di ruang tengah aja, pas mau pintu masuk di situ tidurnya. Di situ dia tidak disuruh di kamar nggak mau. Dan katanya dia juga sempat ngerasain Iya, dia katanya punya ada pengalaman ada mistis itu juga lagi. katanya. Oh, nanti aku tanya ke Mas Kim. Pribadi, siap. Dia mah tidur di mana-mana emang kalau Mas Kim. Macam hantu gentayangan. Oke, terima kasih Merpati Band, sukses Sama-sama, selalu ya. Baby. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada pengalaman horor juga boleh komen di bawah ini. Bye bye. Bye.